Sikasari, 12 MIPA 2 dari SMA Darufala. Di sini saya akan menganalisis cerpen yang telah saya pilih. Di sini saya memilih cerpen yang berjudul Karena Kita Sahabat, yaitu karangan Devisa S. Cerpen ini menceritakan tentang 3 seorang sahabat yang bernama Tia, Disa, dan Werly. Mereka adalah seorang sahabat dari semenjak mereka kecil. Tetapi semenjak mereka lulus dari sekolah dasar, mereka berpisah karena Tia yang sudah tidak pernah menemui lagi mereka. Tia lebih memilih teman barunya. Ketika malam hari, ibu Tia akan menemui keluarga Disa dan Werly yang telah pulang dari Yogyakarta. Ibu Tia mengajak Tia, tetapi Tia menolaknya. Tia berpikir, apakah mereka masih sama seperti dulu, apakah mereka masih mengenalinya atau bahkan mengabaikannya. Pada pagi minggu, Tia bermain bersepeda bersama teman barunya yang bernama Lulu dan Nina. Ketika dia pulang sepeda, ibu Tia tersenyum kepadanya dan mengajak Tia untuk bersiap-siap berlibur ke pantai. Tanpa lama-lama, Tia pun sangat senang dan dia pun bersiap-siap untuk pergi berlibur ke pantai. Ketika Tia selesai bersiap-siap, ia melihat keadaan sekitar rumahnya yang masih sangat sepi. Dia beranggapan mungkin ini masih pagi, padahal ini sudah pukul 7.30. Tia melihat seorang bapak-bapak yang sedang menaikkan barang-barangnya ke mobil pick-up. Dan Tia pun melihat seorang gadis yang keluar, yaitu yang bernama Werly. Mereka saling sapa karena mereka sudah lama tidak bertemu. Tetapi Werly berlalu begitu saja, hingga Tia merasakan apakah ini rasanya diabaikan. Ketika perjalanan akan segera dimulai, Tia segera memasuki mobil pick-up tersebut. Ketika ia berada dalam mobil, ia melihat ada keluarga Disa dan Werly di dalam mobil tersebut. Melihat mereka, Tia pun tersenyum. Tia pun menikmati perjalanan, dan dia teringat akan kesalahan dia yang telah ia lakukan kepada mereka berdua, karena dia telah meninggalkan mereka berdua dan lebih memilih temannya. Tak terasa, perjalanan mereka menuju pantai pun telah sampai. Ketika Tia turun, Tia melihat Pak Fahrul, yaitu ayah dari Disa dan lainnya, menurunkan barangnya, dan ia pun ingin membantunya. Setelah itu, Tia pun mencari keberadaan Werly. Ternyata Werly sudah bermain bersama adiknya di pantai. Tia pun melihat ke arah pantai. Di situ ada Werly, adiknya, Disa, dan Pak Fahrul yang sedang bermain bersama dan tertawa bersama-sama. Dan dia merasakan apakah hanya dia yang merasakan kehampaan ini. Ibu dari Disa menawarkan ia makan, tetapi ia menolaknya karena ia merasa masih kenyang. Setelah itu, ia pun bermain sendirian di pantai. Pada saat ia bermain sendirian, ia merasakan seharusnya aku tidak ikut kalau dia merasakan kesepian. Kemudian Tia merasa bahwa ada cipratan air kecil dari belakangnya, yaitu adalah Disa yang disuruh oleh ayahnya untuk memanggil Tia karena ia belum makan. Dan Tia pun mengangguk dan dia ingin menghampirinya. Tetapi Disa terus menciprati air tersebut kepada Tia, sehingga hal tersebut membuat Disa dan Tia kembali bermain bersama-sama. Kemudian Werly pun melihat kebersamaan mereka dan ia ingin ikut bermain bersama mereka. Akhirnya mereka bermain, tertawa bersama kembali. Kemudian Tia merasa tidak enak dan Tia pun meminta maaf kepada mereka karena pada waktu dulu Tia telah mengkhianati mereka dan telah meninggalkan mereka demi teman barunya. Setelah itu mereka pun bermaaf-maafan, bermain kembali, tertawa kembali hingga waktu pulang pun sudah tiba. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat kembali untuk selamanya. Nah, itulah singkat cerita dari cerpen ini. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis cerpen ini yang berjudul Karena Kita Sahabat. Dalam menganalisis cerpen terdapat 2 unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu adalah tema. Apa sih tema dalam cerpen ini? Yaitu adalah persahabatan. Mengapa bisa dikatakan tema persahabatan? Karena cerpen ini menceritakan 3 seorang teman yang bersahabat dari kecil dan dipertemukan kembali pada saat mereka dewasa. Dan mereka pun berteman dan tetap menjadi sahabat yang sejati meskipun sempat terjadi perpisahan di antara mereka.
Unsur intrinsik yang kedua yaitu adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu ada tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama adalah tempat. Tempat pada cerpen ini yaitu terdapat di rumah Tia, yaitu terdapat pada teks dialog tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah waktu. Waktu pada cerpen ini yaitu adalah pada malam hari dan pada pagi hari, yaitu juga bisa dilihat pada kutipan cerpen tersebut. Selanjutnya ada yaitu suasana. Suasana dalam cerpen ini yaitu ada 3, yaitu ada kekecewaan. Mengapa bisa ada kekecewaan? Karena pada saat Tia meninggalkan mereka berdua dan lebih memilih teman barunya. Yang kedua yaitu adalah sedih. Sedih yaitu ketika Tia merasa bahwa temannya itu bersikap dingin, mengacuhkannya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu adalah bahagia. Bahagia ketika mereka bermain bersama kembali dan menjadi sahabat untuk selamanya. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu adalah penokohan. Penokohan pada cerpen ini yang pertama adalah Tia. Tia yaitu orangnya baik. Yang kedua yaitu adalah terlalu banyak berpikir tanpa mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah Disa. Disa orangnya baik dan dingin. Kemudian ada Werly. Werly adalah orang yang baik dan ceria. Selanjutnya penokohannya yaitu adalah Ibu Tia. Ibu Tia yang baik. Kemudian ada Pak Pahrul yaitu atau ayah dari Disa yang memiliki watak humoris dan baik perhatian. Selanjutnya ada ibu dari Disa yang memiliki watak ramah dan baik hati. Unsur intrinsik yang keempat yaitu adalah tokoh. Nah, di sini tokohnya yang pertama adalah Tia, yang dimana antagonis dan kadang protagonis. Mengapa bisa dikatakan antagonis? Yaitu ketika Tia meninggalkan mereka berdua tanpa memikirkan perasaan Dias dan Werly. Protagonis ketika dia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Dias dan Werly dan ia ingin meminta maaf kepada mereka. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu adalah Dias. Dias memiliki tokoh protagonis. Tokoh yang ketiga adalah Werly. Dia berperan sebagai protagonis. Tokoh yang keempat adalah ibu dari Tia yang berperan sebagai tritagonis karena sebagai penengah dari Tia dan juga kedua temannya sudah berpisah lama. Selanjutnya ada dari Pak Pahrul yang berperan sebagai protagonis, Ibu Disa sebagai protagonis, dan ada temannya Lulu dan Nina yang berperan sebagai figuran. Unsur intrinsik yang kelima yaitu adalah alur. Alur pada cerpen ini yaitu adalah campuran atau alur maju dan mundur. Karena cerpen ini menceritakan keadaan pada saat dulu dan yang sekarang yang mereka sedang alami. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang pada cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama karena penulis menggunakan kata aku sebagai menceritakan tentang kehidupannya. Selanjutnya yaitu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ini banyak menggunakan majas, majas hiperbola, majas personifikasi. Selanjutnya unsur intrinsik yaitu adalah amanat. Apa sih amanat yang bisa kita ambil dari cerpen ini? Yaitu jadilah teman sejati atau sahabat sejati walaupun keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita saling terus bertemu. Namun pertemuan baru dengan teman baru seharusnya menjadikan pertemanan dan persahabatan kita yang lama itu menjadi kuat, karena yaitu adalah menumbuhkan kepercayaan satu sama lain dan mengajarkan kita untuk bisa menjaga tali silaturahmi dan untuk bisa menjaga komunikasi satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan. Selanjutnya dalam menganalisis cerpen yaitu ada unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai dalam cerita. Apa sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam cerita ini? Yang pertama adalah nilai moral, yaitu ketika kita melakukan kesalahan ataupun kita sudah membuat seseorang itu merasa
sedih, kecewa terhadap kita, maka sebaiknya kita meminta maaf kepada mereka atas kesalahan yang telah kita perbuat. Dan menjadilah seorang yang pemaaf ketika seseorang yang melakukan kesalahan pada kita meminta maaf kepada kita. Selanjutnya, nilai apa yang dapat kita ambil dalam cerita ini, yaitu nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat pada cerita ini adalah ketika kita melihat seseorang membutuhkan pertolongan, maka kita tolonglah dengan penuh keikhlasan. Nah, itulah analisis cerpen dari saya, yaitu menganalisis cerpen yang berjudul Karena Kita Sahabat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.